Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan eh, belajar terkait pengujian data atau pengolahan data menggunakan metode SEM PLS melalui software atau alat bantu yaitu Smart PLS. Oke, sebelum itu eh, sebagai pengantar saya coba eh, jelaskan dulu terkait apa itu SEM PLS. Jadi, SMPLS itu merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti, khususnya para peneliti yang sedang atau akan melakukan penelitian dengan spesifik data, yaitu data kuantitatif atau melalui pendekatan kuantitatif, terutama yaitu eh, dengan dukungan data-data dari jawaban responden atau kuantitatif data primer. Jadi, SMPLS ini em, yaitu pendekatan dengan PLS atau partial least square untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Jadi PLS merupakan bagian dari pendekatan dari SEM atau Structural Equation Modeling yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menutupi kelemahan yang terdapat pada metode regresi. Jadi sebenarnya bisa memilih ya jika kita sedang melakukan penelitian data kuantitatif khususnya atau data kuantitatif primer, kita bisa menggunakan metode regresi, bisa melalui software SPSS atau dengan metode SEM-PLS ini. Dan SEM-PLS ini memiliki suatu kelebihan yang cukup menguntungkan atau sangat membantu khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu eh, dalam penggunaan PLS sebagai teknik analisis data. Pendekatan ini atau pendekatan PLS itu tidak mensyaratkan jumlah sampel minimum yang akan digunakan. Jadi, sampel PLS ini tidak memiliki minimum sampel dan bisa membaca data meskipun dengan sampel kecil, seperti itu. Beda dengan regresi. Hal ini dikarenakan PLS atau partial least square itu menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Jadi biasanya kalau di regresi itu kan sebelum melakukan uji regresi itu ada uji normalitas dan lain-lain. Dan di SMPLS itu kita tidak terlalu memerlukan uji dari normalitas. Sehingga sampel penelitian kecil tetap dapat menggunakan metode PLS. Oke, sebelum supaya tidak lama-lama, kita coba langsung sambil jalan saya akan mencoba untuk melakukan uji SMPLS melalui data yang akan kita olah. Dimisalkan, contoh soalnya, misalkan ada seorang mahasiswa bernama Risu akan melakukan penelitian, dan dia sekarang sedang melakukan tahap olah data dengan metode SMPLS. Oke, data responden nanti akan ada di Excel, dan dengan panduan yang pertama, lakukan uji SMPLS menggunakan Smart PLS. Yang kedua, interpretasikan hasil uji tersebut. Oke, kita coba buka data responden yang didapatkan. Oke, jadi di data responden ini memiliki sampel sebesar 100 ya, dan memiliki indikator sebanyak berapa ini? 12 tambah 18, sekitar 23 indikator dengan 4 variabel. Oke, setelah itu kita coba langsung aja ke Smart PLS. Jadi yang pertama, untuk melakukan pengujian SMPLS menggunakan Smart PLS, kita pastinya akan melakukan itu ya, new project atau project baru. Coba kita klik.
Oke, kita beli nama penelitian risu ya. Risu. Grid. Oke, selanjutnya kita bisa langsung import data file atau data Excel yang sudah ada ya. Oke. Oh iya, pastikan ini, oh, misal kalau data Excel itu diharuskan menggunakan ini CSV ya, mod model CSV supaya terbaca. Oke, jika sudah akan keluar tampilan seperti ini. Kita pastikan keseluruhan tidak ada missing value atau missing value-nya sebesar nol dan juga scale-nya menggunakan matrix semua. Jika sudah, langsung kita coba klik import. Oke, dapat dilihat indikator sebesar 23, betul, dan sampelnya 100, lalu memiliki missing value nol. Jadi datanya sudah terdistribusi dengan lengkap ya. Kita coba langsung klik back. Setelah itu kita lanjut create model. Model type kita pilih PLSM ataupun metode PLS. Model name ini bisa disamakan aja dengan yang di atas. Nah, kalau kita klik save, oke, jika sudah seperti ini, yang kedua kita melakukan apa istilahnya itu ya, itu pembentukan model atau pembentukan model penelitian yang akan digunakan atau merancang model struktural awal. Jadi dalam SampleLS ini nanti ada dua model yaitu outer model dan inner model. Outer model merupakan setiap indikator yang ada pada variabel yang terbentuk, sedangkan inner model adalah variabel yang sudah ada atau yang sudah tertentu. Caranya kita klik yang atas persepsi, kita tahan kontrol, di situ kita klik setiap indikator persepsi. Lalu kita bisa langsung drag ke sebelah kanan ya. Untuk kolom in, kolom isi ini bisa diisi dengan variabel yang sudah direncanakan. Misalkan ini persep itu adalah persepsi, jadi kita bisa tulis persepsi. Kita klik enter. Oke. Jika sudah ini kita nanti bisa rapikan modelnya sesuai keinginan kita. Misalkan ini saya coba arahkan ke kiri supaya lebih rapi. Lalu selanjutnya kita klik indikator yang kedua yaitu indikator dari variabel pengetahuan. Kita klik yang paling atas. Oh iya, pastikan di setiap indikator ini sudah langsung dinamai, bisa menggunakan singkatan atau langsung sesuai dengan variabelnya. Misalkan persepsi bisa langsung P1, P2 gitu, atau seperti ini persep 1 atau persepsi 1 juga bisa dituliskan sesuai dengan eh, kenyamanan kalian saja. Oke, caranya sama, kita klik kontrol, habis itu sambil ditahan kita klik setiap indikator yang akan kita drag ke sebelah kanan. Kita drag, kita ganti judulnya variabel pengetahuan. Enter. Itu juga dengan variabel selanjutnya, kita lakukan cara yang sama. Patuh, ini maksudnya kepatuhan syariah ya atau compliance. Kita nanti kepatuhan.
Taruh situ dulu saja. Oke, yang terakhir variabel sadar atau kesadaran. Oke, jika sudah, maka kedua kita lakukan yang namanya ini ya, klik connect. Nah, ini itu tujuannya untuk kita menentukan model atau variabel mana yang mempengaruhi variabel mana. Misalkan ini kita bisa coba dulu, misalkan bentar, kemauan dari si Risu ini memiliki tiga variabel independen. Sorry, sorry. Salah. Kita rapikan dulu ini. Oke, misalkan penelitian Risu ini berjudul pengaruh persepsi pengetahuan kepatuhan terhadap kesadaran dari mahasiswa dalam menggunakan bank digital, misalkan seperti itu. Jadi untuk connect-nya, kita anggap yang sebelah kiri ini kita bisa jadikan satu kesatuan variabel independen dan sebelah kanan ini dependen. Jadi untuk connect-nya, pasti yang pertama itu hipotesisnya adalah persepsi berpengaruh terhadap kesadaran. Jadi kita apa istilahnya kita arahkan panah penghubung antara persepsi ke kesadaran. Selanjutnya pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran. Lalu selanjutnya hipotesis ketiga yaitu kepatuhan terhadap kesadaran. Jadi fungsi dari tahap connecting ini kita seperti pembentukan hipotesis yang ada pada penelitian. Oke, jika sudah, kita bisa langsung melakukan uji. Oh iya, yang masih bingung tadi terkait outer model atau inner model. Jadi outer model itu yang warna-warna kuning ini ya, atau indikator atau instrumen setiap variabel, sedangkan inner model itu yang warna biru atau variabel-variabel pada penelitian. Oke, jika kita sudah mengaitkan atau sudah memfikskan dari bentuk model penelitian kita bisa langsung coba calculate atau melakukan uji yang pertama PLSM. Kita klik pada menu calculate, kita klik pada PLSM algorithm. Oke, langsung kita klik start calculation. Oke, jika sudah menemukan hasil seperti ini, kita bisa cek pada bagian kiri final result atau pada PLSM algorithm. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Misalkan di grafik output ini juga bisa udah dijelaskan ya. Ada outer model itu pada bagian outer wake atau loading, inner model ada pada bagian path coefficient, construct ada pada R square. Kita coba lihat bagian outer loading. Nah, outer loading ini digunakan untuk menguji kevalidan suatu eh, indikator atau instrumen penelitian. Jadi sama seperti uji validitas reliabilitas yang menggunakan SPSS, di SMPLS ini juga masih melakukan tahap uji validitas dan reliabilitas. Nah, autoloading ini merupakan bagian dari uji validitas pada metode SMPLS. Nah, untuk kelebihan selanjutnya dari SMPLS ini, kita bisa langsung mengetahui hasil manakah yang valid, manakah yang tidak valid itu bisa dilihat dari setiap warna yang ada pada angka. Jika hijau ini berarti instrumen atau indikator tersebut adalah valid. Jika merah, maka tidak valid.
Untuk kriterianya itu di atas 0,7 itu dianggap valid. Dan ternyata ada satu indikator yang merah atau yang masih tidak valid, yaitu pada indikator persepsi 2 sebesar 0,693. Maka ini bisa kita lakukan ada penambahan data, atau jika sudah dilakukan penambahan data tetapi hasilnya masih merah, maka bisa kita hilangkan atau kita hapus indikator persepsi 2 ini. Karena pengujian validitas ini nanti akan berpengaruh pada pengujian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian konstruk reliability dan validity. Kita bisa lihat pada bagian Cronbach's alpha. Ini untuk kalau diuji validitas dan reliabilitas, pengujian ini itu termasuk uji reliabilitas dan validity konvergen. Jadi kita bisa lihat pada bagian Cronbach alpha dan composite reliability ini merupakan apakah instrumen atau kelayakan dari model kuesioner kita itu sudah bisa digunakan atau tidak, atau kita sebut dengan uji reliabilitas, bisa kita lihat pada hasil-hasil yang ada pada tabel ini. Untuk kriteria penilaiannya, Cronbach alpha yang lebih dari 0,6 maka dianggap reliable. Dan sudah terlihat jelas bahwa semua hasil dari tabel ini berwarna hijau, maka hasil dari reliabilitas dan validitas ini bisa kita anggap valid dan reliable. Kita juga bisa lihat pada bagian diskriminan validity. Ini untuk menguji yaitu daripada HTMT ya. HTMT itu hampir sama seperti apa istilahnya AV tadi ya. Untuk pengujian eh, itu indikator atau pengaruh dari eh nanti ini cut dulu aja. Agak lupa aku, sabar sabar. Oke, kita lanjutkan pada pengujian diskriminan validity. Kita bisa lihat pada bagian HTMT. Jadi di HTMT itu hampir sama seperti AV, yaitu pengujian validitas konvergen. Jika berwarna hijau maka bisa dianggap valid, dan jika berwarna hitam itu maksudnya bisa dianggap cukup, tapi tidak bisa juga dianggap bagus. Dan jika merah maka masih eh, masih bisa dianggap tidak valid. Lalu untuk uji selanjutnya bisa kita lihat pada bagian Fornell Laker. Nah, Fornell Laker ini termasuk bagian dari uji diskriminan validity. Dan untuk kriteria penilaiannya bukan dari warna atau dari apa istilahnya valid atau tidaknya, itu kita bisa lihat pada angka atau setiap angka yang ada di paling atas ya. Misalkan kepatuhan terhadap kepatuhan ini 0,817. Jika dia lebih besar, maka secara keseluruhan bisa dianggap lolos uji Fornell-Laker. Dan ternyata kepatuhan ini masih ada yang lebih besar, yaitu pada kesadaran dan pengetahuan. Jadi ini masih belum atau bisa dinyatakan kita belum lolos pada pengujian Fornell-Laker. Lalu kita lanjut ke kesadaran ini, ternyata sudah lolos ya, karena 0,851 lebih besar dari 0,764 dengan 0,736. Selanjutnya pada pengetahuan juga bisa dianggap lolos karena 0,760 masih lebih besar. Dan yang terakhir 0,774 dan otomatis bisa dianggap lolos. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan uji atau kita bisa lihat pada bagian collinearity statistik atau VIF. Oke, pada bagian VIF ini itu merupakan uji multikolinearitas, hampir sama seperti yang di SPSS, yaitu apakah pada setiap indikator ini terjangkit atau terbebas dari multikolinearitas. Dan ternyata hasilnya
hampir banyak yang sudah hijau ya. Jadi bisa dikatakan bebas dari kolineritas atau masalah kolineritas. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian R-square. Nah, R-square ini sama seperti di SPSS juga, yaitu seperti namanya koefisien determinasi atau sebesar apa atau sebesar mana atau sejauh mana eh, kesadaran ini atau variabel dependen itu dijelaskan oleh variabel independen. Dan ternyata kita menemukan atau mendapatkan angka 0,729 yang berarti ketiga variabel yang sudah kita keempat variabel yang sudah kita uji yaitu dengan tiga variabel independen dengan satu variabel dependen itu ketiga variabel independen dapat menjelaskan sebesar 72,9% daripada variabel dependen atau variabel kesadaran. Oke, untuk uji R-square itu seperti itu saja. Jadi untuk mengetahui sebesar mana atau sejauh mana variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan. Dan untuk sisanya itu belum atau bisa dijelaskan dengan variabel yang tidak ada pada penelitian ini. Oke, kita bisa lakukan uji selanjutnya itu uji F-square. Nah, untuk F-square ini itu seperti uji sejauh mana setiap variabel independen ini mempengaruhi atau pengaruhnya itu kuat atau lemah. Jika berwarna hijau atau lebih dari 0,1 atau 0,05 mungkin kisaran seperti itu. Pokoknya jika berwarna hijau itu maka dianggap pengaruh dari variabel independen cukup kuat atau bisa dianggap sangat kuat. Kalau yang masih berwarna hitam itu berarti hanya cukup saja. Dan jika misalkan ada hasil yang berwarna merah, maka itu dianggap pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen itu lemah atau sangat lemah. Oke, kurang lebih untuk yang bagian PLS algorithm biasanya hanya melakukan pengujian yang sudah dijelaskan seperti tadi. Dan jika sudah selesai, kita bisa lanjutkan pada pengujian bootstrapping atau pengujian eh, hipotesis dari penelitian ini. Caranya kita kembali ke menu awal atau tampilan seperti ini, lalu kita bisa klik calculate, kita pilih pada menu bootstrapping. Oke, untuk menu ini tidak perlu ada yang diganti, mungkin hanya signifikan level, misalkan pada nilai signifikansi ada yang menggunakan 0,1% atau 0,05%. Oke, misalkan penelitian ini kita menggunakan 0,05 atau sebesar 5%, jadi ini tidak perlu diganti. Kita langsung start calculation. Oke, karena kalau sudah mendapat tampilan seperti ini, kita bisa langsung lihat pada bagian bootstrapping, di bagian final result, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa klik kepada bagian path coefficient. Nah, untuk path coefficient atau uji bootstrapping ini yang paling penting itu hanya melihat pada bagian nilai dari p-value yang didapatkan tabel path coefficient. Kita bisa lihat pada bagian p-value itu untuk kriteria penilaiannya pasti sama ya. Jika nilai p-value dari variabel itu lebih besar dari nilai signifikansi, maka eh, H0 diterima. Jika p-value lebih kecil dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, untuk diuji menggunakan Smart PLS ini sudah sangat dimudahkan ya dengan adanya warna-warna pada setiap angka itu sudah menunjukkan hasil dari kriteria penilaian. Misalkan kepatuhan terhadap kesadaran itu memiliki nilai p-value 0,00 atau yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak. Sehingga H1 bisa kita nyatakan
kepatuhan berpengaruh positif terhadap kesadaran. Selanjutnya pada nilai yang kedua, itu variabel pengetahuan terhadap variabel kesadaran memiliki nilai signifikan atau nilai p-value, maaf, itu lebih besar dari nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,392. Maka H0 dapat diterima. Bisa dinyatakan untuk interpretasi hasilnya, jadi pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran. Dan selanjutnya ada variabel persepsi terhadap kesadaran. Kita bisa lihat hasil atau dari p-value-nya itu memiliki nilai lebih kecil dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak. Jadi untuk interpretasi hasilnya, variabel persepsi berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan terhadap kesadaran. Jadi untuk pengujian PET koefisien hanya itu saja. Kita bisa melihat dari hasil-hasil uji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya melalui nilai dari p-value setiap variabel. Baik, mungkin itu saja daripada pengujian menggunakan metode PLSM, tepatnya menggunakan software Smart PLS. Kurang lebihnya, jika ada salah kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Jika ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan. Eh, Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.